Bro, kamu udah kirim CV ke puluhan perusahaan, tapi tetap nggak dipanggil. Aku yakin, bukan karena kamu nggak pintar, bukan juga karena kamu nggak punya skill, tapi mungkin karena kamu nggak tahu cara nunjukin value kamu ke HR. Di luar sana, banyak banget fresh graduate yang nasibnya sama kayak kamu. Apply sana-sini, nunggu berhari-hari, ujung-ujungnya, maaf, kamu belum lolos. Sakitnya tuh ya di situ. Padahal faktanya perusahaan itu nggak cuma lihat IPK. Mereka cari cara kamu komunikasi, cara kamu berpikir, cara kamu kerja dalam tim, alias soft skills. Masalahnya, kebanyakan orang nggak sadar soft skill mereka itu levelnya di mana. Dan lebih parahnya lagi, nggak bisa buktiin ke HR. Nggak ada bukti otentik. Makanya, ada orang yang baru lulus, tapi kok udah diperebutkan perusahaan. Kenapa? Karena mereka punya bukti yang jelas. Bukan sekedar ngomong, aku bisa kerja tim kok. Tapi mereka punya sertifikat, hasil assessment, dan standar yang diakui HR. Kalau kamu masih stuck di fase apply tapi nggak dipanggil-panggil, mungkin yang perlu kamu upgrade bukan CV kamu, tapi cara kamu dibaca oleh HR. Kalau kamu pengen tahu caranya, coba dan assess soft skill sekarang. Karena di situ bakal terbongkar apa saja kompetensi kamu yang bisa dilirik perusahaan bahkan sebelum wisuda. Setiap tahun, ribuan sarjana lulus dengan harapan besar untuk langsung mendapatkan pekerjaan. Tapi realitanya, di Indonesia, jumlah pengangguran sudah mencapai 7,35 juta orang, dan lebih dari 900.000 diantaranya adalah lulusan universitas. Ironisnya, gelar sarjana hari ini tidak lagi cukup, karena perusahaan sekarang tidak hanya mencari ijazah, mereka mencari kandidat yang punya komunikasi baik, problem solving, adaptabilitas, dan kemampuan bekerja dalam tim. Masalahnya, banyak fresh graduate bahkan tidak tahu apa sebenarnya kekuatan mereka, apa kelemahan mereka, dan skill apa yang harus dikembangkan agar dilirik perusahaan. Dari masalah inilah Sarjana Sakti hadir, platform assessment soft skills yang membantu kamu mengenali potensi diri, memahami kompetensi kerja, dan mempersiapkan diri lebih matang sebelum masuk dunia profesional. Karena di era sekarang, bukan yang paling pintar yang menang, tapi yang paling siap. Kalau kamu ingin tahu bagaimana strategi menembus dunia kerja dengan lebih terarah, mulailah dari mengenal dirimu sendiri bersama sarjanasakti.com. Ikuti asesmen dan webinar eksklusifnya sekarang, karena karir hebat tidak dimulai dari kirim CV sebanyak-banyaknya, tapi dari tahu value diri kamu sebenarnya. Lulus kuliah, pengennya langsung kerja dan banggain orang tua kan? Tapi realitanya malah rebahan nunggu panggilan HRD yang nggak kunjung datang. Fakta pahitnya, 7 dari 10 sarjana gagal di tahap HRD. Kenapa? Karena ijazah dan IPK cum laude aja nggak cukup. HRD nyari bukti nyata soft skill, bukan cuma deretan angka di transkrip nilai. Stop sebar CV buta, pakai sertifikat Sakti. Ini asesmen soft skill berstandar nasional yang ngetes 25 karakter incaran industri. Begitu kamu tes, profilmu otomatis dilamarkan ke ribuan perusahaan mitra selama 2 tahun penuh. Coba mikir bentar, duit 100.000 biasa kamu abisin buat nongkrong kopi kan? Besoknya jadi apa? Jadi kotoran. Di Sarjana Sakti, 100.000 itu buat beli kepastian masa depan. Plus, kamu otomatis jadi afiliator yang bisa ngasilin jutaan per bulan sambil nunggu dipanggil kerja. Jangan tunggu jadi pengangguran untuk mulai cari kerja. Amankan golden ticket kamu sekarang. Klik tombol di bawah dan ubah statusmu dari sarjana biasa jadi kandidat rebutan. Halo semuanya, perkenalkan aku Sasa dari tim sarjanasakti.com dan aku mau bilang, selamat datang buat kalian yang siap buka peluang income baru bareng kita. Sarjana Sakti adalah platform yang membantu mahasiswa, fresh graduate, dan pencari kerja mempersiapkan diri masuk dunia kerja. Tapi bukan cuma itu, di Sarjana Sakti kamu juga punya kesempatan dapetin penghasilan hanya dengan bantu promosiin produk dan program yang kita punya. Kamu cukup share, promosi, bantu orang lain kenal Sarjana Sakti, dan setiap ada transaksi dari referral kamu dapat komisi. Kami memakai recurring komisi atau sistem lock konsumen. Artinya, sekali orang terdaftar melalui link kamu, setiap pembelian berikutnya tetap menghasilkan komisi untuk kamu kapan saja. Dan yang paling menarik, sistem komisi di sini multiple, transparan, dan nggak ada batasannya. Artinya, semakin kamu gerak,
semakin kamu konsisten, semakin besar income yang bisa kamu hasilkan. Teman-teman, orang yang sukses di sini bukan mereka yang paling sempurna, tetapi mereka yang paling mulai duluan. Jadi kalau hari ini kamu ada di sini, anggap ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah peluang yang selama ini kamu cari. So remember this, yang penting bukan siapa yang paling cepat mengerti, tapi siapa yang paling cepat action. Let's grow, let's earn, and let's win together bareng Sarjana Sakti. BBM naik lagi. Ya, Gue yang tiap hari kemana-mana naik motor langsung berasa. Isi bensin makin mahal, pengeluaran jalan terus. Sementara pemasukan segitu-gitu aja. Kalau begini terus, capek juga. Udah waktunya gue cari tambahan penghasilan. Makanya mulai lirik affiliate Sarjana Sakti. Modal HP bisa cuan sambil tetap kerja. Nambah income itu wajib, guys. Kadang di umur 30, kita mulai nanya ke diri sendiri, kok hidup begini-begini aja? Finansial stuck, mimpi masih di kepala. Tapi aku sadar, terang itu nggak datang sendiri. Kartini bergerak di tengah keterbatasan. Masa kita yang peluangnya lebih luas malah diam? Mungkin hari ini waktunya mulai langkah baru, belajar, berkembang, dan buka peluang bareng Sarjana Sakti. Karena hidup yang lebih baik dimulai saat kita bergerak. Lagi butuh penghasilan tambahan, tapi bingung mulai dari mana. Jualan produk, ribet, stok barang, nggak punya, modal besar, jelas nggak ada. Apa ini affiliate Sarjana Sakti? Cuma bantu share link, promosiin program, terus bisa dapat komisi. Ini sih cocok buat gue. Modal HP doang. Kayaknya, coba affiliate Sarjana Sakti ah. Bang, dapat apa aja kalau join afiliator Sarjana Sakti? Oke, saya jawab jujur ya. Ini yang bikin affiliate Sarjana Sakti beda dari affiliate lain. Pertama, cookiesnya selamanya. Jadi sekali orang klik link kamu, dia bakal ke-track terus jadi audience kamu. Artinya, kamu bisa dapat passive income jangka panjang. Kedua, komisinya full masuk ke kamu. Gak ada potongan upline segala macem. Bahkan ada peluang dapat deal dari kampus atau perusahaan, itu bisa jutaan sekali closing. Ketiga, ini yang jarang orang sadar, marketnya gak akan pernah habis. Setiap tahun ada jutaan sarjana baru yang butuh kerja. Jadi bukan kamu yang ngejar market, market yang butuh solusi ini. Keempat, ini enaknya, gak ada target, gak ada stok barang, semua digital, kamu tinggal jalanin dari HP, santai tapi tetap bisa dapat hasil. Kelima, kamu gak dilepas sendirian, udah disiapin tools lengkap, copywriting, konten, sampai mentoring. Jadi walaupun kamu belum jago jualan, tetap bisa jalan. Dan terakhir, ini bukan cuma soal cuan, kamu juga bantu orang lain biar lebih gampang dapat kerja. Jadi ya, duit dapat, impact juga dapat. Kalau kamu lagi cari peluang yang realistis, tapi tetap ada value-nya, ini salah satu yang layak dicoba sih. Join sekarang. Gue dulu mikir, kalau mau nambah penghasilan, berarti harus kerja lebih capek. Harus nambah jam kerja, harus punya produk sendiri, bahkan mikir harus stok barang dulu. Padahal kenyataannya, bukan soal kerja lebih keras, tapi soal milih peluang yang tepat. Sekarang gue mulai sadar, di era digital, yang penting itu bukan siapa yang paling capek, tapi siapa yang punya sistem. Dan salah satu yang gue temuin, ya, affiliate. Di Sarjana Sakti, yang gue lihat bukan sekadar program afiliasi, tapi sistem yang udah disiapin. Bayangin, sekali orang klik link lo, dia jadi audience lo selamanya. Artinya, potensi income itu terus jalan. Komisinya juga jelas, full ke kita, bahkan ada peluang deal besar dari kampus atau perusahaan, nilainya bisa jutaan per closing. Dan yang paling menarik, marketnya gak akan pernah habis. Setiap tahun selalu ada jutaan sarjana baru. Mereka lagi cari cara biar bisa dapat kerja lebih cepat. Jadi bukan kita yang ngejar market, tapi market yang emang lagi butuh solusi. Lo juga gak perlu ribet, gak ada target, gak perlu stok barang, semuanya digital. Bahkan kalau lo ngerasa belum jago jualan, toolsnya udah disiapin dari konten sampai mentoring. Dan buat gue pribadi yang bikin ini beda. Lo bukan cuma cari uang, lo juga bantu orang lain punya masa depan yang lebih jelas. Jadi kalau lo masih mikir harus mulai dari mana, mungkin bukan lo yang kurang mampu, tapi lo belum ketemu peluang yang tepat.
Karena kerja cerdas itu bukan soal kerja lebih keras, tapi soal masuk ke sistem yang tepat. Saran gue, stop buang waktu lo lagi. Ikut deh webinar Rabu malam jam 19.30, lo ikut di ekosistem Sarjana Sakti. Oke? Baik, semuanya, saya kira ini sudah masuk waktunya, begitu ya. Oke, sambil menunggu teman-teman, saya buka saja mungkin ya, langsung ya. Kalau teman-teman kalau memang bisa di on cam kan, silahkan gitu ya, untuk di on cam kan. Ini berkali-kali lupa ini ya, ada foto bersama dulu gitu ya. Nanti kita coba di akhir, tolong ingatkan saya gitu ya, untuk kita coba foto bareng. Oke, saya mulai saja ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Sudah ya, saya minta respon dulu mungkin ya dari 3 orang untuk memastikan bahwa suara saya memang sudah terdengar dengan jelas di layar masing-masing. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mohon direspon 3 orang saja mungkin, barangkali teman-teman semua. Tes, suara saya terdengar dengan jelas? Halo, jelas 1 orang, kemudian saya minta 2 orang lagi deh untuk memastikan bahwa suara saya masih jelas. Oke, jelas Bang. Ada lagi? Jelas, Firman Pak. Maulana. Jelas, Oke, udah ya? Oke, jelas ya. Oke, Alhamdulillah. Oke, saya pikir cukup ya testimoninya ini untuk memastikan saja bahwa technical things di wilayah Zoom-nya sudah aman gitu ya. Oke, baik teman-teman semua. Sekali lagi selamat malam para pejuang cuan. Asik. Selamat malam ya para pejuang keluarga. Selamat malam para pejuang rupiah gitu ya. Gimana kabarnya malam ini? Sehat-sehat? Halo, gimana kabarnya malam ini teman-teman? Sehat Bang? Oke, Firman Maulana. Wah, luar biasa nih. Oke, sehat Bang. Alhamdulillah Kang Firman. Sehat Bang. Kamu dari mana nih? Kang Firman dari mana? Jawa Barat bukan? Kang Firman Maulana dari Bandung Barat. Ah, berarti ngerti bahasa Sunda lah ya. Oke, Kang Firman dari Bandung Barat. Ini barangkali ada yang dari luar Jawa, luar pulau maybe. Luar pulau barangkali ada. Oke. Baik teman-teman semua, sekali lagi selamat malam gitu ya. Semoga saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan yang selalu sehat walafiat. Kemudian semangat gitu ya. Dan semoga selalu Allah berkahi gitu ya apapun yang teman-teman kerjakan hari-hari ini begitu ya. Siapa nih yang di sini yang sudah share gitu ya, yang share link ke medsosnya masing-masing tapi masih belum ada hasil atau masih menunggu keajaiban gitu ya. Ada barangkali di sini yang sudah share link dari Sarjana Sakti namun ternyata masih menunggu keajaiban gitu. Masih menunggu pausnya datang. Ada barangkali ada yang sudah coba share link atau ada yang sudah berkali-kali mungkin yang share link tapi masih belum ada pergerakan gitu atau belum nemu paid pause atau belum nemu klien yang pause gitu barangkali. Oke. Kalau belum tenang aja teman-teman semua karena di malam ini kita akan coba bahas tuntas gitu ya, kupas tuntas dengan salah satu afiliator yang memang sudah bergerak lama begitu ya. Yang ini juga beliau spesialis afiliat gitu ya, yang coba kita hadirkan untuk menemani hari-hari teman-teman, untuk menemani malam ini di weekly meeting kita begitu ya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Anggi Pratiwa, tapi teman-teman semua bisa panggil saya Kang Ale gitu ya. Yang akan jadi host malam ini tentunya setiap minggu gitu ya, dan akan menjadi teman perjalanan kalian gitu ya. Malam hari ini juga di malam-malam selanjutnya insya Allah. Dan izinkan saya jujur di awal teman-teman, ini saya sebagai disclaimer saja mungkin ya.
Saya itu memang bukan orang yang paling jago jualan, teman-teman semua. Saya juga mungkin bukan orang yang paling pintar secara teori. Tapi satu yang saya percayai, teman-teman, satu yang saya yakini gitu ya, bahwa siapapun yang hadir di sini malam ini gitu ya, apapun siapapun dari latar belakang apapun gitu ya, bisa menghasilkan dari affiliate, utamanya dari affiliate Sarjana Sakti gitu ya, asal memang tahu aja cara mainnya. Sekali lagi kuncinya memang asal tahu cara mainnya gitu ya. Dan itulah kenapa teman-teman semua juga di sini malam ini gitu ya, karena kita tidak akan bahas hal-hal yang ribet, teman-teman. Kita tidak akan bahas-bahas yang hal-hal yang ngejelimet gitu ya, yang pusing gitu ya. Tapi kita akan bahas hal-hal yang sederhana gitu ya. Kita kumpas cara sederhana, realistis gitu ya. Sekali lagi cara sederhana, kemudian realistis dan cara yang bisa langsung dipraktekkan gitu ya pasca webinar ini selesai. Jadi 3 hal yang akan kita bahas malam ini, teman-teman. Sekali lagi, cara yang sederhana, realistis dan juga bisa langsung dipraktekkan pasca webinar ini selesai gitu ya. Dan sebelum kita mulai, saya pengen baca-baca dulu ini. Lumayan yang hadir gitu ya. Saya mau tanya deh di sini. Siapa sekali lagi nih? Ini saya pertanyaan awal yang tadi nih belum ada jawabannya. Sudah share link? Siapa di sini yang sudah share link tapi belum ada hasil? Atau bahkan bingung nih mulai dari mana gitu ya? Ada yang di sini? Yang sudah share link dari Sarjana Sakti tapi masih bingung nih. Apapun gitu ya. Nanti Kang, saya bingungnya itu di mana? Itu gak apa-apa gitu ya. Tapi siapa yang sudah coba share link dulu? Ini saya pengen tanya dulu nih. Siapa yang sudah coba share link tapi masih bingung gitu ya? Entah itu dengan product knowledge-nya ataupun dengan sistemnya. Ada yang sudah coba share link dari member area masing-masing? Ada? Dari 16 orang ini yang hadir semalam ini, ada yang sudah share link barangkali sekali lagi? Ada? Tes? Ada yang sudah coba ini? Oh ya teman-teman, ini saya pengen tegasin dulu ya aturan Habib sudah ya. Ini siapa? Siapa yang sudah nih? Habib sudah belum? Katanya Habib, kata Dafa nih. Habib sudah belum? Oke, sebelum saya mulai gitu ya, saya pengen tegesin dulu nih terkait rule webinar gitu ya. Kita ini dalam 1 minggu kita ngadain 2 kali webinar teman-teman semua ya. Pertama webinar yang khusus affiliate gitu ya, yang hari ini malam ini teman-teman hadiri itu ya, ini adalah webinar khusus untuk para afiliator. Di mana teman-teman kalau mau ada keluhan, bukan keluhan atau ya disebutnya memang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung, kemudian ada yang masih bingung dengan tata cara bagaimana cara share linknya, kemudian ambil linknya, bahkan silahkan teman-teman aktif saja gitu ya, karena ini forum yang kita sediakan di Sarjana Sakti juga di Miracle gitu ya untuk teman-teman semua. Jadi malam ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman semua mencurahkan gitu ya apapun yang menjadi kendala dari teman-teman sekalian gitu. Kemudian di hari Sabtu itu kita akan adain meeting. Ini bukan meeting sih sebenarnya, tapi webinar khusus untuk asesmen gitu ya. Oke, sebentar. Oke, ini saya coba mute dulu ya, Pak Sarif, Pak Punten. Oke, untuk Sabtu malam Minggu itu kita adakan webinar khusus untuk asesmen. Jadi teman-teman yang memiliki klien atau yang memiliki user, konsumen, apapun itu sebutannya gitu ya, silakan teman-teman bawa di hari Sabtu untuk nanti kita akan perkenalkan dengan lengkap gitu ya, bagaimana Sarjana Sakti ini dari mulai sistem hingga asesmennya itu bekerja. Karena nanti di hari Sabtu itu teman-teman akan ketemu dengan para foundernya secara langsung gitu ya, yang tahu seluk-beluk terkait Sarjana Sakti, yang tahu seluk-beluk terkait product knowledge-nya, terkait asesmennya gitu ya, yang asesmen ini menjadi produk yang sama-sama kita jual begitu ya. Jadi sekali lagi dalam 1 minggu teman-teman akan menjalankan atau teman-teman akan menemukan 2 webinar gitu ya. Webinar malam ini, Rabu malam Kamis, ini khusus untuk para afiliator yang memang butuh entah itu video, entah itu keluhan, entah itu kendala, apapun ya yang teman-teman hadapi, dan silakan teman-teman tanyakan di malam ini gitu ya. Dan nanti di setiap malam Kamis juga kita akan terus-terusan undang para afiliator yang mungkin ini bisa membekali teman-teman gitu ya dalam menjalankan program Sarjana Sakti ini. Dan kedua, itu adalah webinar khusus untuk teman-teman ajak
kliennya, ajak usernya, ajak para sarjananya, ajak calon asesmennya untuk hadir di malam minggu yang dia akan coba kita arahkan untuk langsung pasca webinar itu langsung mencoba atau langsung membeli gitu ya, atau langsung melakukan asesmen gitu ya. Tapi teman-teman juga sebagai afiliator itu bisa hadir juga di malam minggu untuk tahu seluk-beluk terkait produk yang kita jual gitu ya. Karena product knowledge is key, teman-teman. Product knowledge itu adalah kunci untuk kita gitu ya. Mau bagaimana kita jualin ke orang lain kalau kita sendiri pun tidak tahu produknya seperti apa gitu ya. Oke, itu mungkin ya istilahnya pemanasan saja dari saya gitu ya. Oke, teman-teman sekarang kita pengen coba hangatin dulu suasana gitu ya. Terakhir deh, sebelum saya mulai lanjut langsung ke pemateri kita, saya pengen coba hangatin dulu suasana di malam ini, tuh ya. Coba siapa di sini yang saya pengen lihat nih keseriusan dari teman-teman, tuh ya. Siapa di sini yang benar-benar mau dan siap mengamankan 10 juta pertamanya, gitu ya. Silakan ketik di kolom chat, saya siap 10 juta, gitu ya. Saya siap 10 juta, silakan. Saya pengen teman-teman untuk menghangatkan dulu, dan ingat ya rules-nya, yang pertama teman-teman aktif gitu ya, karena forum yang hidup itu bisa membangkitkan semangat, bahkan bukan cuma diri sendiri tapi mungkin orang lain, bisa jadi semangat kita menular kepada orang lain gitu ya. Rule yang ada di kita sebisa mungkin tidak pasif, karena ini bukan webinar pasif gitu ya, ini bukan webinar yang dogmatis teman-teman, yang menanamkan pemahaman apapun ke teman-teman. No, ini webinar yang saya buka aktif gitu ya. Anida Milah, wow luar biasa. Ini orang pertama nih. Saya siap 10 juta, silakan. Saya pengen responnya dulu sebelum kita mulai ke acara utama. Siapa di sini yang sudah siap mengamankan 10 juta pertamanya? Silakan ketik saya siap 10 juta. Ada? Come on, ada. Siapa nih di sini yang sudah siap mengamankan 10 juta pertamanya? Silakan ketik saya siap 10 juta. Siap 10 juta Firman Maulana, luar biasa Kang Firman. Saya siap 10 juta Dava. Oke, luar biasa. Dua lagi deh. Saya buka dua lagi untuk memanaskan suasana. Saya siap 10 juta. Wah, ini Pak Joko Prasetyo ini selalu hadir setiap momen gitu ya. Ini ciri-ciri orang yang sukses, insya Allah. Amin. Ada lagi satu lagi, siapa yang siap mengamankan 10 juta pertamanya? Ini kita manifestasi dulu teman-teman, kita manifestasi dulu nih sebelum benar-benar 10 juta pertamanya masuk ke kita manifestasi dulu itu ya. Kita dapat 10 juta pertama dari program Sarjana Sakti ini dengan mudah. Itu ya. Siapa yang siap mengamankan 10 juta pertamanya? Silahkan ketik saya siap 10 juta. Oke, satu orang lagi. Oke, ayo teman-teman. Satu orang lagi. Siapa yang dengan pede mengamankan 10 juta pertamanya? Nggak ada nih. Ini banyak orang nih. Oke, ini ada akhirnya. Azka Az-Zahra. Wah, luar biasa. Oke, saya pikir cukup ya. Ini sudah mewakili teman-teman semua insya Allah. Ya, saya siap 10 juta, saya siap 10 juta. Ini kenapa sekali lagi ditanyakan teman-teman, ini bagian dari manifestasi itu ya. Jika teman-teman sering mengikuti ilmu-ilmu terkait vibrasi dan lain sebagainya gitu ya. Ini adalah salah satu metode bagaimana kenyataan itu bisa menghampiri kita gitu ya. Tentu dengan awalnya doa, kerja keras, upaya itu ya. Nah, ini bagian dari manifestasi kita untuk menanamkan bahwa insya Allah kita akan mendapatkan 10 juta pertama dari Sarjana Sakti ini gitu ya. Tentu ini minallah, itu rizqu minallah, dan ini adalah cara-cara duniawinya. Asik gitu ya. Oke, teman-teman semua, saya pikir sudah cukup gitu ya. Saya pengen memperkenalkan dulu gitu ya ke teman-teman semua terkait pemateri kita malam ini. Hari ini teman-teman semua akan sama-sama gitu ya mendengarkan ataupun mengambil pelajaran-pelajaran. Jadi silakan teman-teman untuk webinar malam ini, silakan kalau memang ada yang mau sambil minum, ngopi, nggak apa-apa teman-teman gitu ya. Tapi memang asal fokus gitu ya, fokus kemudian siap mengosongkan gelas pikirannya dulu gitu ya. Karena barangkali justru ada pernyataan-pernyataan, ada insight-insight dari pemateri yang ini benar-benar bisa teman-teman praktekkan gitu ya. Dan malam ini teman-teman semua yang akan hadir sama kita itu bersama-sama dengan kita adalah
seseorang yang sudah membuktikan gitu ya di dunia affiliate gitu ya, di dunia afiliasi, yang insya Allah dia 10 juta dari affiliate itu bukan cuma halusinasi teman-teman gitu ya, bukan sesuatu yang angan-angan saja, tapi itu benar-benar bisa digapai gitu ya, dan itu benar-benar sesuatu yang yang matematis, artinya yang bisa direplikasi, yang bisa diperhitungkan, yang bisa memang kita gapai bareng-bareng gitu ya. Oke, tanpa memakan banyak waktu lagi, langsung saja kita sambut pemateri kita malam ini kepada Kang Tarena Escobar, affiliate spesialis dari Sarjana Sakti. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilakan. Mangga, Pak. Ya, suara saya terdengar jelas ya, Pak Hos. Aman, 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 Pak. Oke, cuman Zoom saya sedikit error sebentar, Pak. Sip, ada Pak, udah normal. Oke, saya izin Aman, mulai. aman, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, akang-akang, teteh-teteh, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tarena. Di sini mungkin saya diundang, sekaligus saya tim dari Sarjana Sakti untuk share beberapa pengalaman, mungkin pengalaman dan ilmu yang saya punya, yang harapannya bisa meningkatkan skill teman-teman pejuang afiliat dalam mempromosikan jasa atau linknya ya. Kalau lihat di judul kan 10 juta pertama dari modal share link aja gitu ya. Kan kelihatannya kayak yang apa, kalau bahasa Sundanya mah hampang gitu ya, kayak yang mudah, tapi kan perlu ada strategi dan tips yang benar-benar tepat gitu untuk bisa dapat 10 juta pertama gitu. Nah tapi di sini saya disclaimer juga kalau saya nggak spesialis banget gitu ya di affiliate ini. Saya yakin di sini akang-akang teman-teman udah pada jago juga gitu ya, bahkan ada yang udah expert lebih dari saya. Tapi ya harapannya di sesi kali ini bisa jadi memberikan semangat dan jadi apa ya, jadi wadah untuk kita diskusi gitu ya. Siapa tahu saya juga banyak dapetin manfaat dari teman-teman gitu. Nah, mungkin saya izin share screen materi yang akan dibawakan malam hari ini. Udah ada ya? Belum, Pak. Masih, nah ini udah ada. Sip, Udah ada. udah ada ya? Oke, terima kasih Pak Hos. Nah, pembahasan kita malam hari ini mungkin mengupas tuntas 10 juta pertama modal sharing. Kita harus membentuk atau membuat strategi efektif di era digital modern ini gitu. Nah, mungkin ini bukan nggak sampai tuntas ya, ini mungkin bisa jadi part satu karena memang tiap pekannya itu selalu ada Zoom ya untuk affiliate untuk meningkatkan skillnya gitu dan bagi-bagi apa ilmu gitu ya. Ini mungkin bisa jadi part satu atau part berapa gitu ya, nanti bakal ada lagi part-part selanjutnya yang bisa benar-benar buat kita itu matang gitu menjadi afiliator. Nah, mungkin sedikit cerita. Saya punya teman saya itu menurut saya profesinya itu keren. Beliau jago foto, motret, dan juga tour guide umroh. Udah nganterin kemana, ke Turki, ke Arab gitu, ke Mekah. Tapi yang jadi uniknya ketika saya coba tanya fokus beliau itu apa, dan beliau menjawab ya fokusnya itu sebagai afiliator gitu. Jadi beliau lebih senang disebut gitu ya profesinya sebagai affiliate gitu.
Terus saya coba gali lebih dalam dan ternyata ya nominal 10 juta ini bukan hal yang mustahil ya. Bahkan teman saya tersebut udah dapat 1 M gitu ya dari modal affiliate aja. Ini bahkan kita kayak nanam link, terus bisa digunakan untuk apa 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan gitu ya, tergantung produk atau jasa apa yang kita tawarkan gitu. Nah sebetulnya kenapa sih harus di Sarjana Sakti? Nah itu juga yang teman-teman sering dapetin ya setiap malam minggu mungkin ya dengan developernya langsung, dengan co-foundernya langsung, Sarjana Sakti. Tambah lagi dari awal sesi webinar juga kan sama Coach Awan udah dijelaskan kelebihan apa aja gitu yang Sarjana Sakti punya gitu ya. Nah saya pengen teman-teman mensugestikan dulu ya, betul kata kalau kata Pak Ale ya, sugesti itu sangat penting. Itu kalau secara apa keilmuan itu namanya itu apa memberikan sugesti itu kita kayak mengisi neuro linguistic programming gitu ya di otak supaya kita tuh bisa mencapai apa yang kita katakan gitu ya. Jadi saya pengen teman-teman harus merasa sakti gitu ketika apa jadi afiliator sarjana sakti gitu ya. Mungkin bisa teman-teman ketik saya sakti gitu ya di kolom chat kayak gitu. Cuman saya nggak bisa lihatnya gimana sih. Pak Ale lihat chat, oh ada ya. Siap. Wih, benar. Ini Pak Ale aja yang sakti. Boleh mungkin teman-teman mensugestikan dulu ya bahwa kita tuh sakti gitu. Setiap link kita yang kita sebar bisa menghasilkan komisi dan cuan yang besar kayak gitu ya. Mungkin mindsetnya di sini kita harus membuka fakta ya bahwa 10 juta per bulan itu bukan angka yang halusinasi ya. Ini adalah hitungan matematis yang logis jika kita tahu cara mainnya gitu. Sebenarnya kan masalah utama affiliate itu yang pertama kan takut gagal ya. Sebagian besar affiliate itu takut gagal karena bertindak seperti robot spamming. Contohnya mungkin kayak fasilitas yang kita berikan, kayak video-video caption yang kita berikan gitu kayak di jam 2 harus posting, jam berapa harus posting gitu ya teman-teman kerjakan, tapi di luar dari itu apa sih ikhtiar dan upaya teman-teman untuk bisa linknya itu ditemukan sama customer yang tepat gitu ya atau sama industri yang tepat bahkan ya sama perusahaan yang tepat sehingga ya perusahaan tersebut ketika lihat postingan kita gak menutup kemungkinan ngajak kerja sama gitu ya. Itu kan nanti bakal apa passive income itu kan terwujud ya ketika ada industri atau kampus yang lihat postingan kita terus ngajak kerja sama gitu. Nah oleh karena itu kita sebagai afiliator harus juga apa eh, cari cara gitu ya di luar dari apa yang udah diberikan sama Sarjana Sakti kayak posting hariannya, dailynya, terus belum lagi AI-nya yang keren ya. Ya gitu. Jadi kita dalam menyebar link itu harus punya value atau nilai. Nah, titik temu kesuksesan affiliate yang saya tangkap gitu ya dan saya apa selama ini coba coba apa pelajari gitu. Yang pertama itu target traffic ya. Target traffic pengunjung potensial yang secara aktif mencari solusi sesuai dengan penawaran yang dipromosikan. Jadi target kita tuh segmentasi kita tuh harus tepat gitu ya. Kayak kita sarjana sakti, berarti kan kita carinya calon sarjana. Nanti lebih detailnya bakal saya jelaskan step by step di slide berikutnya. Terus kualitas konten, konten juga kita harus punya quality-nya gitu ya, harus bernilai, kalau bisa original dan relevan yang sejalan dengan minat audiens. Jangan sampai kita mau promosiin tes soft skill di sarjana sakti, tapi kita malah ngepromosiin apa promosiin motor misalkannya atau yang gak relevan lah kayak gitu. Cuman ya bisa bisa jadi gitu kayak kayak Aldi Taher gitu ya. Dia jualan burger tapi eh, si tagline-nya semua burger milik Allah gitu. Terus dengan tagline tersebut bahkan malah dia jadi viral gitu ya. Terus kadang ada orang yang nanyain produk burgernya tapi dia malah nawarin burger yang lain gitu ya. Maaf sedikit spill brand mungkin kayak burger Bangor atau burger yang lain gitu. Itu bisa jadi apa mungkin
Satu dari 10 ya yang bisa kayak gitu. Terus strategi partnership juga. Di sini program afiliasi, kita kalau cari affiliate itu yang benar-benar punya sistem ya, punya program yang berkonversi tinggi gitu. Terus bisa menawarkan komisi yang kompetitif. Kayak di Sarjana Sakti ya kita bisa dapetin apa komisinya terus ya lifetime ketika kita ngajak affiliate yang lain, atau dari satu link kita berhasil menanam satu link itu kita dapat beberapa customer yang banyak gitu ya, karena pas. Jadi titik temu kesuksesan affiliate itu ada tiga elemen. Yang pertama, target trafficnya kita harus benar-benar tertarget secara segmentasinya, harus berdasarkan analisa. Terus kualitas kontennya juga kita harus cari yang relevan dengan apa yang kita jual. Terus gimana caranya kita bisa cari apa platform yang membuka affiliate dengan fasilitas yang banyak ya kayak Sarjana Sakti kayak gini gitu. Nah, mungkin kita juga harus melihat fakta ya, fakta yang ada gitu. Sekarang kan kenapa menurut kami ya ini Sarjana Sakti ini merupakan apa suatu platform yang bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, bahkan ya lapangan pekerjaan, terus membantu banyak calon sarjana. Yang mana kalau kita buka data BPS ya, data analistik gitu, data analisis itu meskipun sekarang ada penurunan pengangguran, jumlah pengangguran sekitar 4 sampai 5%, cuman masih ada 7,50 juta lagi gitu ya, 7,5 juta lagi yang membutuhkan pekerjaan gitu. Bisa jadi dari 7,5 itu kan ya sarjana gitu ya, yang bahkan mereka berpendidikan, mereka punya sertifikat, mereka punya gelar dan lain-lain gitu. Sekarang kalau lihat sarjana baru setiap tahunnya ada ratusan ribu sarjana yang lulus. Terus tapi faktanya lapangan pekerjaan terbatas kayak gitu ya. Tidak seperti yang dijanjikan mungkin ya. Terus fakta Harvard, Astra dan Harvard bahwa 7 dari 10 lulusan itu gagal di tahap HRD. Di perusahaan top tingkat kelolosan hanya 5% gitu. Penyebabnya bukan IPK tapi soft skill yang menyumbang 80% kesuksesan karir. Berarti kan soft skill, kata-kata soft skill ini bisa jadi salah satu highlight yang bisa kita tonjolkan. Atau kalau di ilmu SEO gitu ya, search engine optimization itu bisa jadi keyword yang kita pakai berulang gitu ya, supaya ketika orang cari soft skill itu kita yang teratas gitu. Kayak gitu. Nah, ini pembahasan mengenai problem and solve mungkin ya. Di balik kesulitan ada kemudahan ya kalau di Al-Quran gitu. Problem statementnya, para pencari kerja saat ini buta akan potensi mereka sendiri. Mereka sebarling ya, kayak ngelempar apa ya, pukat harimau gitu. Tapi berharap ada yang nyangkut gitu, kayak saya nge-apply ke 10 perusahaan misalkan ya. Tapi yang faktanya penolakan demi penolakan, bahkan nggak ada panggilan dan lain-lain. Adapun ada panggilan yang nggak lolos di tes HRD-nya gitu. Nah, kita melihat problem ini harus menjadi peluang gitu, bahwa ya ini posisi kita gitu ya. Kita bukan cuma jualan barang yang tidak mereka butuhkan, kita membawa solusi krisis gitu ya untuk mereka saat target pasar sedang putus asa mencari kerja ya. Baik itu HRD-nya yang nggak dapat apa kandidat yang tepat gitu ya. Eh, Karyawan dengan kriteria yang tepat ya. Ataupun ya sarjananya yang melamar asal dapat kerja gitu, sedangkan dia punya skill bukan di perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, kita tuh hadir jadi jembatan ya, atau jadi jalan gitu buat mereka gitu. Itu tuh sebagai solusi kayak gitu. Terus kalau dilihat atau kita coba bandingkan antara portal loker biasa ya atau yang teman-teman ketahui mungkin di sekarang yang top kayak Glean misalkan ya, tanpa mengecilkan platformnya, atau job seeker, job street dengan sarjana sakti, ini bisa jadi apa kelebihan yang bisa ditonjolkan juga kalau bikin konten ya, atau jadi mengukuhkan kita bahwa apa yang kita jual itu bernilai gitu ya, dan secara pasar kita itu sangat dibutuhkan kayak gitu. Fokus fokus utamanya
portal loker biasa itu papan pengumuman lowongan pasif ya. Jadi customernya memang harus nge-play gitu. Sedangkan kita di Sarjana Sakti ini memetakan langsung potensi dan soft skillnya gitu sesuai dengan hasil tes yang udah mereka jalankan. Terus cara kerja usernya juga, user harus tahu sendiri mereka cocoknya di mana. Lalu apply manual satu-satu gitu ya. Kayak ya saya pribadi gitu pernah nyoba nge-apply gitu lewat platform-platform tersebut. Sedangkan di Sarjana Sakti, user di assessment ya, 25 aspek soft skill, sistem yang merekomendasikan kecocokan. Jadi sistem yang bekerja gitu. Kita banyak membantu apa user gitu ya atau orang yang dapat link kita gitu. Terus nilai bagi HRD-nya dapat ribuan lamaran kerja yang harus disortir satu-satu. Mereka kan harus lihat CV-nya, skill-nya, bahkan harus tes lagi gitu ya, karena bisa jadi CV tersebut nggak valid. Sedangkan kandidat yang sudah melalui tes soft skill dari si Sarjana Sakti ini udah tervalidasi gitu ya, udah pasti lolos gitu dari skill-skill dari tes-tes yang udah diadakan gitu ya, dan akan diarahkan ke perusahaan-perusahaan yang memang sesuai dengan skillnya. Dari sistem afiliasinya mayoritasnya tidak punya program affiliate atau B2C ya, business to customer, yang terstruktur dengan komisi besar untuk publik. Sedangkan di Sarjana Sakti ya program affiliate terbuka membagikan porsi keuntungan yang besar kepada mitra atau pejuang affiliate ya. Jangan lihat dari nominalnya, tapi lihat dari keberkahan sama kuantitinya ketika kita menebar link gitu ya. Kalau lihat dari harga kan 100.000 itu menurut calon sarjana yang mungkin ada sebagian besar dari kuliah itu eh, hedonisme gitu ya, kayak mereka ngopi gitu, terus belanja, terus jajan, main dan lain-lain, yang mana mungkin 100.000 itu bukan apa-apa gitu. Dan yang kita coba tawarkan itu sebuah jasa yang harganya cuma 100.000 gitu, tapi dengan 100.000 itu bisa memberikan kebermanfaatan yang banyak. Terus untuk fasilitas affiliate-nya juga yang nggak ada, portal-portal biasa ya hanya menyediakan untuk usernya langsung gitu ya. Sedangkan di Sarjana Sakti kita punya dashboard yang real time. Materinya ya materi copywritingnya udah disiapin, landing page-nya udah ada ya. Makanya kenapa kita selalu mengarahkan teman-teman untuk ikut webinar di malam minggu ya dengan co-founder atau petinggi-petinggi dari Sarjana Sakti itu sendiri, karena supaya kita punya produk mastery gitu, kita punya produk kita punya wawasan mengenai produk Sarjana Sakti ini lengkap gitu ya. Ketika kita nawarin si tes soft skill ini tuh kita nggak lagi gitu dalam ngejawab, karena kita udah tahu produk knowledge-nya gitu. Di samping itu ya kita disiapin juga nih sama Sarjana Sakti sama tim copywriting-nya, terus dibimbing juga eksklusif ya, seperti webinar malam ini kayak gitu ya. Nggak eksklusif banget sih ya kalau malam ini ya, biasa aja gitu. Terus gimana sih blueprint dapetin 10 juta pertama gitu ya. Ini strategi praktis mungkin yang bakal saya share, dan mungkin teman-teman juga udah melakukan. Cuman ya kita coba bedah lagi gitu ya. Dan kita coba brainstorm barengan gitu. Gimana kita bisa dapetin pasar yang pas, target yang tepat, dan linknya bisa diserbu gitu sama user kayak gitu. Yang pertama tentukan target market. Yang kedua copywriting. Di sini saya nekenin ada pain and gain ya. Jadi kita harus bikin copywriting itu pertama itu dari masalah dulu nih. Kayak saya di samping saya ada pengalaman sebagai advisor di laundry dan jualan paket nominalnya itu lumayan besar ya, di atas 100 juta. Yang mana untuk saya pribadi gitu ya, yang baru mungkin ya jadi advisor waktu itu, ngejualin produk harga 100 juta ke atas itu kayak emang ada gitu ya, pasarnya emang ada orang yang beli gitu. Ternyata ketika saya dibimbing, diajarin gitu ya, gimana caranya kita tuh dapat segmentasi yang tepat
ya ternyata ngejual 100 juta ke atas itu ya gampang banget gitu ya. Enggak banget sih maksudnya, oh ada strateginya gitu. Makanya nah di sini ketika kita bikin copywriting itu kita coba yang pertama itu painnya dulu gitu ya. Masalahnya dulu gitu. Kayak misalkan contohnya, nanti deh contohnya ada di slide berikutnya sebetulnya. Yang ketiga, edukasi sebelum jualan. Yang keempat itu kita harus buat goals daily-nya. Jadi setiap hari itu kita harus punya KPI. KPI itu kurang lebih kayak apa? Kalau bahasa harfiahnya mah kan Key Performance Indicator ya. Indikator kita goals itu kita udah ngerjain A, B, C, D gitu. Jadi setiap hari itu kita harus punya goals daily-nya. Jadi kayak, oh saya jam 1 udah share link nih. Saya jam segini udah share ke sosial media nih. TikTok, Instagram, terus platform lainnya gitu ya. Saya jam segini udah bikin copywriting untuk bekal nih di luar dari copywriting yang disiapkan misalkan. Nah jadi daily itu teman-teman harus bikin, harus ngerancang gitu ya. Ngerancangnya di mana ya banyak di spreadsheet bisa, di Google Docs bisa gitu ya. Atau di notes HP pun bisa gitu. Itu gampang banget. Teman-teman tinggal apa coba bikin jadwal teman-teman per hari yang mana teman-teman ya hari itu tuh harus ngerjain to do list-nya gitu ya, bahasanya mau to do list mungkin ya. Nah, yang pertama strategi praktis pertama itu kita harus tentukan target market. Jangan sebar link di grup jual beli motor ya, ataupun di grup-grup yang tidak relevan dengan apa yang kita tawarkan. Kayak misalkan jual beli cupang misalkan ya, atau misalkan yang lainnya gitu. Udah pasti 100% ya link kita nggak berguna gitu. Tapi kita coba cari kolam yang benar-benar relevan gitu. Kayak misalkan kampus gitu ya, atau alumni gitu. Nah teman-teman misalnya belum kepikiran nih ke alumni-alumni misalkan ya. Karena ya dari alumni juga ada yang mungkin baru 1 tahun ya, mereka belum kerja, terus butuh. Terus kalau misalkan mereka memang affiliate juga ya, ketika lihat potensi, oh, ternyata saya bisa juga nih jadi affiliate. Terus mereka punya adik-adik kelas gitu ya, mereka tawarin, nah itu kan bisa jadi strategi gitu. Jadi kita harus cari market atau kolom yang relevan kayak gitu. Carinya di lowongan kerja, terus misalkan di sekarang kan zamannya apa ya? eh untuk bikin grup atau channel atau wadah itu kan banyak ya, bahkan di Instagram saya suka lihat beberapa selebgram atau influencer itu bikin wadah terus mereka kayak nge-share kegiatan mereka atau misalkan quotes mereka. eh, Mungkin bisa jadi mereka nggak hard selling gitu ya, nggak tiba-tiba share link atau jualan gitu ya, tapi mereka ada yang kasih edukasi, ada yang kasih react misalkan ya, mereka bikin kutipan apa terus direak sama beberapa orang gitu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu solusi. Sekarang itu kan untuk kayak sarjana gitu bisa mereka cari informasi ya, informasinya itu banyak gitu kayak misalkan broker atau yang relevan lah gitu ya, yang apa up to date gitu. Nah, kita bisa mewadahi eh, para calon sarjana ataupun alumni ini ya ke satu wadah tersebut. Ya simpelnya ya tadi ke kampus-kampus, ke alumni gitu ya, atau curhatan para pencari kerja gitu di Telegram itu bisa digunakan ya, di Telegram, di WhatsApp, di Instagram, di OLX misalkan ya, kita bisa nanam link itu juga di OLX gitu ya, dengan banner yang tepat gitu. Nah, lebih dari 800.000 pencari kerja yang menjadi target potensial dari satu grup. Jadi satu grup itu ya banyak apa? Banyak macamnya gitu ya. Ada yang anggotanya ada 800.000, ada yang di bawah 1.000. Kalau misalkan di bawah 1.000 tapi semuanya aktif dan memang butuh ya kenapa enggak gitu ya. Terus ada juga yang di atas 1 juta gitu. Nah, kita bisa cari nih grup-grup, misalkan kita nebeng grup ke orang. Kita cari grup di Facebook misalkan ya.
Nah, itu kan ada aturan juga ya, ada yang kita bisa posting, ada yang enggak. Nah, cari grup-grup yang memang terbuka publik gitu ya, semua orang bisa posting. Atau kita yang bikin wadahnya langsung kayak gitu. Jadi dalam gabung ke grup itu kita harus tahu gitu apa aturan apa sih yang berlaku di grup tersebut. Jangan sampai kita udah bikin kita gabung nih, terus kita pakai akun utama jualan kita nih. Ternyata kita masuk ke grup yang kurang tepat atau ya ada aturannya, terus kita sembarang posting bisa jadi kita di blok gitu ya atau di report gitu sama adminnya atau sama anggota yang lain. Makanya dalam cari grup juga memang itu harus benar-benar hati-hati. Teman-teman harus lihat aturannya apa, itu terbuka untuk publik apa enggak. Terus kita harus lihat nih apa si usernya pada aktif atau enggak aja supaya kita gabung ke grup yang grupnya tuh udah deaktif atau udah nggak aktif dari tahun 2020 misalkan ya beberapa tahun ke belakang. Ya percuma gitu teman-teman kalau sharing di situ gitu. Terus yang kedua ini yang tadi copywriting ya. Copywriting pain and gain itu teknik menulis pesan yang dimulai dengan mengidentifikasikan masalah atau ketakutan ya audiens. Lalu setelah masalah ya kita langsung buat solusi gitu ya. Kita langsung nawarin solusinya apa gitu dari masalah tersebut. Sehingga ya audiens ngerasa ini tuh pas gitu, aku banget kayak gitu ya. Karena kita kayak ngerasa kalau misalkan kita lihat reels nih, mungkin sebagian dari teman-teman di sini ada yang suka scroll-scroll yang lebih dari 15 menit, 20 menit mungkin ketika lihat salah satu reels atau komen di caption reels tersebut, teman-teman ngerasa kayak wah ini gue banget gitu ya, aku banget gitu. Nah, itu kan dimulainya dari masalah gitu ya. Atau bisa jadi ya eh, sekarang itu lagi musim konten itu atau feed itu lagi musimnya storytelling. Jadi kita ngebahas dulu nih, misalkan kita mau jualan satu produk atau kita mau nawarin satu link ini ya. Eh, tapi kita bungkus dulu, kita kemas dulu dari feed pertama itu ngebahas apa, masalahnya apa, terus lanjut ke apa, sampai nanti terakhirnya ya solusinya di Sarjana Sakti. Mungkin teman-teman pernah lihat ya konten-konten seperti itu, kayak gitu. Nah, pain ini pokoknya kita ngebahas mengenai keresahan, ketakutan yang buat orang tuh ya ini teh gue banget gitu ya. Terus kita tawarin nih solusinya, tawarin keuntungannya. Kita kasih kondisi yang ideal yang ingin dicapai oleh audiens. Eh, ini adalah apa? Janji gitu ya, solusi untuk teman-teman dari pain tersebut atau rasa sakit tersebut gitu. Jadi kalau secara formula pain and gain itu kayak kita tawarin masalah, kita perlihatin masalah, terus kita tawarin solusi gitu ya. Baru click to actionnya gitu ya, kayak daftar di sini atau apa gitu yang menarik gitu ya. Kalau di sini saya buatnya kayak kita gak boleh spam gitu, gak boleh spam. Kayak contohnya nih kalau spam daftar cari kerja di sini ya guys, dijamin dapat kerja gitu. Klik linknya di sini terus dikasih link referral teman-teman gitu. Nah, itu salah satu apa ya copywriting yang untuk saya sebagai customer atau user buruk gitu ya, hard selling gitu. Itu terlalu Jepang. Tapi kita buat yang lebih elegan. Sebagai contoh mungkin kayak sedih banget lihat temen IPK cum laude tapi udah 6 bulan nganggur. Ternyata HRD sekarang nyarinya yang cocok soft skillnya, bukan cuma nilai. Buat yang mau tahu soft skill kamu dan cocoknya di perusahaan apa, cek asesmennya di sini misalkan. Atau bisa lebih panjang lagi gitu ya. Terus biar lamaran kerjanya nggak buang waktu lagi kayak gitu. Jadi kita kalau buat copywriting itu harus lebih elegan gitu ya. Jangan singkat, padat dan nggak kepake gitu ya. Mending kita sedikit effort tapi dari kita menanam link di platform sosial media, misalkan Facebook, TikTok itu bisa berkesan gitu ya buat orang-orang. Gitu. Karena kita nggak tahu nih mana yang momennya pas gitu ya atau mana yang winning campaign gitu ya istilahnya. Nah, kita posting, kita coba jualan, terus di
apa di postingan mana yang orang-orang postingan kita jadi viral gitu ya, orang-orang tahu kayak gitu. Terus yang ketiga ini edukasi sebelum jualan. Jadi eh, teman-teman bisa gunain materi visual yang relevan ya dengan produk. Seperti yang tadi saya sampaikan, kontennya harus relevan sama produknya. Jangan sampai di luar konteks ya atau konteks. Terus sebelum kita jualan kita harus share edukasinya dulu gitu ya, supaya mereka sadar bahwa eh, mereka tuh butuh ini gitu ya. Kita kan nggak mungkin kayak jualan, contohnya kita kayak jualan apa eh, satu produk misalkan, kita jualan satu produk atau kita menjual jasa misalkan ya, kayak misalkan apa ya, eh, tukang pijit misalkan ya, atau apa gitu ya. Terus kita teh tiba-tiba kayak jasa tukang pijit gitu, tanpa diuraikan dulu gitu ya, kayak kenapa kita terus pijit di sini, oh karena di sini mah fasilitasnya lengkap, bisa eh, bisa totok gitu misalkan, atau bisa ngebekam. Jadi sebelum kita jualan itu harus ada edukasi yang sampai kepada mereka, dan edukasi atau produk knowledge itu ya bisa teman-teman dapetin di website ya, ataupun di yang kita share ya setiap harinya, atau di webinar malam minggu nanti ya. Itu kan kita bakal ketemu sama co-foundernya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau tahu lebih jauh, mau tahu lebih apa dalam lagi mengenai si Sarjana Sakti, saran dari saya jangan sampai kita lewatin webinar di setiap malam minggu ya, karena itu kesempatan banget sih. Terus jangan lupa di konten juga, pastikan kita di thumbnail atau slide pertama itu ada hook gitu ya. Kayak kamu mungkin melakukan kesalahan ini tanpa sadar. Nah kan itu buat orang tuh jadi pengen slide ya, kesalahan apa gitu ya. Kan nggak tahu, nggak dijelasin di awal gitu. Tapi awalnya itu kayak kita kasih hook dulu. Kalau misalkan YouTube mah kasih apa ya bahasanya teh, kasih kayak kata-kata yang kelihatannya kontroversi gitu. Dan buat orang tuh pengen nonton kayak gitu ya, simpelnya mah. Tapi kalau digambar juga ya ternyata bisa divisualkan. Kita di thumbnail pertama atau di gambar pertama itu kita kita buat hook gitu ya, bikin orang itu pengen nge-scroll terus gitu, atau bukan nge-scroll sih, nge-slide gitu ya, pengen tahu apa sih ini gitu. Contohnya mungkin bisa dilihat di sini, kamu mungkin melakukan kesalahan ini tanpa sadar, apply semua lowongan tanpa arah mungkin, terus kita kasih bukti teksnya gitu, bukti chatnya, terus ikut-ikutan teman, pilih jalur karir misalkan kayak teman apa yang terjadi atau yang terjadi, bisa dijum ya. Yang terjadi teman gue pada daftar BUMN, terus kita ikutan aja gitu ya. Terus akibatnya nggak ada yang motivasi nyata, interview terasa kosong, rekruter langsung eh, rekruter langsung tahu gitu ya. Tapi yang seharusnya kita pilih jalur berdasarkan kekuatan atau minat diri kita sendiri gitu ya, supaya dia bekerjanya juga nggak jadi beban gitu. Terus hasilnya jawaban interview lebih otentik, motivasi terlihat, gitu. Peluang lolos jauh lebih besar gitu. Terus mulai mengenal dirimu sendiri, kenali kekuatan dan soft skill. Ini bisa dilihat ya di postingan Sarjana Sakti. Nah, pokoknya dari hook ini kita buat serangkaian. Nah, ini salah satu contoh postingan storytelling ya. Yang mana terakhirnya kita langsung jualan nih di sini. Nanti teman-teman bisa masukin linknya gitu di situ. Untuk teman-teman yang nggak bisa edit atau belum bisa edit, saran saya yang pertama coba edit dulu aja gitu ya. Maksudnya dicoba dulu aja, karena eh, saya juga belajar ngedesain. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang belajar desainnya autodidak gitu ya. Jadi mulai dulu aja gitu, coba aja buka Canva misalkan, atau ada yang udah bisa Photoshop misalkan ya. Nah, itu bisa diulik nih dari copywriting yang udah kita buat, paint and gain tadi, terus kita eh, visualisasikan gitu ya ke desain. Kayak gitu. Itu kalau teman-teman coba gitu ya, itu bisa jadi seru gitu.
dan gak membosankan gitu. Kalau saya ya. Terus yang keempat, eh, ini salah satu hitungan bahwa 10 juta itu bukan hitungan yang tabu gitu ya, atau gak mungkin kita dapetin 10 juta dari cuman modal sebarling aja gitu ya. Karena kalau secara hitung-hitungan kita cukup targetkan 6 sampai 7 orang mendaftar per hari gitu. Itu udah otomatis dalam 1 bulan ya teman-teman dapat passive income atau dapat income ya 10 juta gitu. Tanpa perlu memanage stok barang. Kalau misalkan teman-teman, saya lebih suka eh, bisnis misalkan atau apa gitu usaha gitu ya. Itu kan secara mekanismenya ya lebih banyak gitu. Kayak kita harus urus SDM. Kalau misalkan produk kita harus hitung stok barangnya, misalkannya kayak saya sebetulnya eh, lebih lamanya saya mengaf apa eh, ngafiliat barang ya atau produk itu dibanding link sebetulnya gitu. Cuman yang saya rasakan dari afiliasi ini ketika kita cuma terpaku ke produk ini bisa jadi ya ada di mana kondisi produk itu lagi kosong misalkannya. Kayak saya dulu sedikit cerita mungkin saya dulu jualan produk di Jakarta Notebook ya, Jacknot mungkin. Saya dulu eh, jualan kaca, jualan joran pancing, pokoknya semua yang ada gitu, semua perabotan saya jual gitu yang ada di sana. Saya dulu ada, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, itu ada websitenya namanya Jakarta Notebook. Itu semua barang-barang ada dan barangnya datang dari Cina kalau nggak salah ya, karena murah-murah dan memang ya price proof quality gitu ya. Ya harga menyesuaikan dengan kualitas menyesuaikan dengan harga gitu ya. Jadi kualitasnya nggak bagus-bagus banget gitu, cuman ya dari harga murah. Cuman ketika kita udah ngebangun nih marketnya, kita udah dapat nih, saya udah analisa gitu. Oh, saya kalau mau jualan ini harus ke grup ini, saya harus kalau jualan ini harus ke orang yang kayak gini. Saya kalau ngejual tumbler harus ke ibu-ibu misalkan. Saya ngejual apa alat pancing ya ke orang yang suka mancing gitu ya. Saya udah bangun akun saya seproper mungkin, sekeren mungkin, dan tiba-tiba COVID gitu. Dimana ya toko yang saya bangun itu udah dapat orderannya udah banyak, tiba-tiba yang order itu per hari itu bisa sampai 50, 100 gitu ya, 100 barang, yang mana kalau secara hitung-hitungan wah itu udah Masya Allah gitu ya, kayaknya saya tinggal ngurus itu kan sistemnya kayak dropship ya, saya tinggal ngurus link-linknya aja nih gitu untuk dikirimnya dari sana. Tapi ketika ada fenomena kayak COVID kemarin ya apa yang kita bangun ya sia-sia gitu, karena ya produknya nggak ada gitu, karena produk dari Cina kan nggak bisa masuk ke Indonesia waktu itu ya, waktu COVID kemarin ya 2020. Nah, beda sama kalau kita ngebangun atau nge-build akun kita untuk promosi Sarjana Sakti gitu ya. Promosi semua produk yang ada di Sarjana Sakti. Kita nge-build kayak misalkan kita bikin akun nih, kita bikin akun mengenai edukasi. Itu kan pasti ketika kita bangun itu kan pasti ada progres gitu ya. Atau kita menanam link tadi, link referral kita di grup yang tadi edukasi gitu ya. Terus kita pelajari gitu. Akun si konten-kontennya kan bisa jadi contoh juga ya, bisa kita ambil juga, bisa bisa kita tiru lah ATM. Terus kita suatu saat bikin kolom sendiri. Nah, link itu kan nggak bakal usang gitu, dan kita nggak perlu repot-repot tadi ngurus stok barang, ngurus SDM, belum lagi pengiriman dan lain-lain gitu ya. Kita cukup ngeri-direct orang atau mengedukasi orang yang memang membutuhkan pekerjaan, khususnya lulusan baru, sarjana yang sulit dapat kerja. Ataupun ini juga bisa jadi user kita tuh atau customer kita tuh bisa jadi orang yang udah bekerja, namun memang dia gak cocok sama pekerjaannya. Sekarang kan fenomenanya banyak yang kayak gitu ya, kayak mereka bekerja tapi gak betah gitu ya, gak relevan dengan skillnya. Ya karena ya mereka asal dapat kerja gitu, sedangkan ya lewat sarjana sakti atau lewat apa yang kita tawarkan mereka bisa dapat sesuai dengan minat
sesuai dengan passion, skill yang mereka punya gitu. Otomatis kan nggak bakal jadi beban kerjanya juga gitu. Bisa jadi ya user kita tuh malah orang-orang yang udah bekerja juga gitu. Sebenarnya marketnya besar gitu ya. Kalau saya nyebutnya ini blue ocean ya, kayak apa? Tadi mah kayak ini tuh produk besar gitu. Dan marketnya pun segmentasinya besar gitu, luas. Makanya dalam menentukan hal-hal yang tadi, yang apa kayak market ya, segmentasi market itu kita harus benar-benar cari analisa gitu ya, yang tepat gitu. Link kita tuh harus ditanam di mana sih? Di grup yang grup apa gitu ya. Jangan sampai kita grup dijual beli emas misalkannya, grup jual beli HP misalkan atau motor gitu, itu kan nggak nyambung ya, nggak bakal kepake gitu. Nah, jadi yang pertama ya tentukan target marketnya yang relevan, yang tepat gitu. Terus gunakan copywriting ya, pengen gain gitu ya. Kita nawarin dulu apa, kita eh, bikin dulu apa masalah gitu ya. Masalah yang mereka sering dapatkan gitu. Yang aku banget gitu, yang bener apa kena gitu ke mereka. Terus kita tawarin solusi gitu. Baru nanti terakhirnya ya click to action gitu ya. Kita arahin ke link yang udah kita link affiliate kita. Terus edukasi dulu gitu ya sebelum jualan, ya, supaya kita jualan-jualan tanpa edukasi gitu. Eh, yang mana kalau misalkan kita benar-benar dari satu orang itu kita rawat dengan baik ya. Maksudnya rawat itu kayak kita serius gitu ya, kayak kita ngarahin satu orang tuh serius gitu. Bisa jadi nanti ketika mereka eh apa ikutan soft skillnya, terus mereka juga jadi tertarik ikutan affiliate-nya gitu. Sedangkan kan di sini ya Sarjana Sakti sendiri kan menghargai sistem ya. Kayak kita mereferensikan langsung ke user itu dapat 15% komisi. Terus kalau kita promosiin lagi ke temen yang lain, terus si orang tersebut ngepromosikan lagi, itu kita dapat 5%. Tier 3-nya kita dapat 3% gitu ya. Tier 4-nya kita 2%. Bahkan sampai seterusnya kita dapat gitu. Ya ini nggak menutup kemungkinannya kita juga bakal dapat passive income gitu ketika memang eh, link yang kita sebar itu tepat gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu goals yang bisa jadi apa, eh, kita bisa capai 10 juta per bulan gitu ya. Yang pertama ya target hariannya realistisnya kita punya 6 sampai 7 konversi ya, untuk mencapai 10 juta per bulan. Terus untuk ilmu-ilmu yang apa, atau mau lihat fasilitas yang ada apa aja sih di Sarjana Sakti, bisa lihat di dashboardnya ya, secara real time. Terus materi copywritingnya juga bisa apa teman-teman dapat terus ya di grup. Belum lagi webinar yang selalu diadakan di malam Kamis ya, di hari Rabu malam, itu juga bisa jadi senjata. Jadi mulai dari sini ya teman-teman bisa langsung, nggak perlu pikir panjang lagi untuk daftar, terus aktifin akun affiliate-nya gitu ya. Terus mulai kerjain atau mulai coba hal-hal kecil atau tadi strategi praktis ya yang sederhana, yang sebetulnya menurut saya ya teman saya juga yang udah lebih dulu terjun di affiliate itu ya strateginya ya ini juga gitu ya. Cuman ya beliau ya benar-benar nganalisanya secara apa? Cara menyeluruh gitu, sehingga ya dapat strategi yang pas kayak gitu. Paling materi yang saya bawakan malam hari ini cukup singkat ya. Harapannya ya ada gambaran lah sedikit gitu ya, sehingga teman-teman bisa action ke depannya harus kayak gimana. Terus yang pasti tadi ya, yang saya tekenin itu tiap harinya harus ada goals, harus ada yang teman-teman kerjain di luar dari apa yang kita fasilitasi atau Sarjana Sakti fasilitaskan gitu ya, kayak apa konten yang biasa diposting gitu ya, terus copywritingnya. Nah, di luar dari itu teman-teman harus punya goals daily yang bisa mengupgrade mungkin ya, yang bisa mengikhtiarkan ya kita dapat
komisi gitu dari link-link atau dari upaya yang kita coba kerjakan begitu. Paling sampai sini dari teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ada yang ditanyakan itu boleh. Nah, mungkin sedikit tips juga yang bisa digunakan ya. Sebentar. Nah, untuk teman-teman yang ini mungkin sedikit tools yang bisa berguna ya. Yang bingung mungkin teman-teman kalau misalkan bingung mau tadi ini kan kita hidup itu di era modern ya, di era modern yang sudah serba digital gitu. Nah, sedangkan si Google ini punya yang namanya apa sistem gitu ya, punya sistem yang mana ya kita supaya kita bisa menang di search engine Google itu kan harus ada tips and trick gitu ya, harus ada sesuatu yang dikerjakan. Ada namanya SEO atau backlink gitu dan lain-lain. Nah, gimana sih cara supaya ketika orang cari berita atau cari apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau tadi tes soft skill dan lain-lain kita menang, itu caranya teman-teman bisa coba akses. Tadi kan saya sempat mention ya keyword gitu ya. Teman-teman ada yang udah tahu keyword belum? Atau udah pada tahu nih keyword itu apa? Saya punya salah satu tools yang bisa mungkin bisa dipakai sama teman-teman kalau misalkan cari eh, keyword ya, atau misalkan di Google itu pengen kita tuh ada di peringkat teratas. Nah, teman-teman bisa pakai keywordtool.io. Nanti mungkin kalau misalkan mau saya bisa share linknya atau tinggal search aja di sini keywordtool.io. Nah, di sini banyak nih teman-teman mau menang di mana, misalkan di Instagram. Teman-teman tinggal klik Instagram, terus kita pilih Indonesia, bahasanya pun ya Indonesia gitu. Terus di sini misalkan soft skill. Mau sedikit lama ya. Nah, ini ada 130 hashtag. Yang mana hashtag ini bisa divariasiin sama teman-teman untuk bisa di kita menang gitu ya. Bisa muncul di explore page mungkin ya. Nah, ini bisa digunakan. Dulu saya sempat kayak apa ikutan BNSP SEO gitu. Ini tuh jadi nggak terpatok sama apa kayak misalkan soft skill coaching. Kadang orang yang nggak mau jadi coach juga kadang nemu gitu ya si apa dapat si hashtag ini, makanya semua hashtag ini menurut saya saran saya ini bisa dipakai, tinggal kita kombinasiin aja. Misalkan satu postingan kita pakai 4, nanti postingan berikutnya kita pakai 4 kayak gitu. Terus misalkan apalagi nih yang relevan, misalkan loker loker kerja misalkan. Nah, ini juga bisa dipakai banyak ya. Jadi kalau misalkan butuh keyword yang buat headline atau judul yang kalau misalkan orang cari di search engine Google itu bisa teratas, itu bisanya di sini, bisa bisa cari juga di sini. Kayak Loker Kerja Bandung. Ini kalau misalkan kita kalau pakai yang pro gitu ya, ini kelihatan kayak volumenya berapa sih orang yang cari Loker Kerja Bandung misalkan. Terus trennya ini meningkat atau menurun. Terus ini range-nya tinggi atau rendah gitu ya. Terus kompetisinya gimana sih, berat atau enggak? Kayak gitu. Ini bisa digunakan sih untuk cari apa kayak headline atau misalkan kita mau posting apa gitu ya di platform Google supaya menang di Google, ini bisa eh, apa keyword ini bisa digunakan sih kayak gitu. Nah, dari teman-teman mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan atau mau berbagi pengalaman juga boleh ya. Saya kembalikan ke host. Terima kasih.
Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Kang Tarena Escobar yang telah menyampaikan insight gitu ya, POV dari beliau sebagai. Oh ya, tadi saya lupa teman-teman semua. Kang Tarena ini selain sebagai afiliat spesialis, beliau merendah sekali tadi begitu ya. Sebenarnya dia spesialis teman-teman, hanya saja merendah aja. Gitu ya. Selain sebagai affiliate juga, Kang Tarena ini dia sebagai advertiser teman-teman. Jadi barusan beliau menyampaikan POV sebagai advertiser gitu ya. Ada ilmu-ilmu di advertiser, kemudian di periklanan yang ini bisa meningkatkan konversi mungkin ya konversi penjualan teman-teman dan membantu meningkatkan konversi penjualan dari teman-teman semua gitu. Oke teman-teman, luar biasa, alhamdulillah dari tadi penyampaian kematerian gitu ya. Nah, ini tadi kalau saya lihat dan kalau saya cermati gitu ya, tadi kita udah belajar hal-hal yang penting teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman juga ngeh dengan apa yang tadi disampaikan, ini saya coba review sedikit saja gitu ya. Jadi sebenarnya untuk jadi seorang afiliator yang handal gitu ya, yang utamanya ini kita bicara afiliator produknya Sarjana Sakti gitu ya, assessment. Tadi Kang Tarena nge-highlight atau nge-spotlight gitu ya beberapa hal. Yang pertama, kita jangan jadi robot spammer, jangan jadi robot spammer gitu ya. Jadi spam kemana-mana gitu, ngiklan ke grup yang mana itu sembarangan gitu ya, tanpa kita tahu bahwa di grup itu ada peraturan-peraturan gitu ya. Biasanya kalau kayak gitu ya sulit juga gitu ya. Tadi disampaikan juga terkait Aldi Taher gitu ya. Ya itu memang satu dari sekian ribu mungkin ya. Satu dari sekian ribu kasus yang Aldi Taher diterima oleh masyarakat. Jadi kan kebanyakan justru tidak diterima. Bahkan Aldi Taher sendiri pun awalnya tidak diterima oleh masyarakat hingga akhirnya seperti sekarang gitu ya. Kemudian tadi jadilah jadilah problem solver gitu ya terkait keluhan-keluhan, kendala-kendala yang dialami sarjana-sarjana sekarang gitu ya yang banyak pengangguran, jadilah problem solver gitu ya. Kemudian karena memang di target kita itu sebenarnya bukan orang yang butuh produk-produk banget gitu teman-teman, tapi orang yang butuh solusi. Beda ya. Sekali lagi, target market kita itu bukan orang yang butuh produk, gitu ya. Produk, ingat ya, bukan orang yang butuh produk, tapi orang yang butuh solusi. Gitu ya, butuh solusi. Kenapa sekali lagi? Karena job portal yang ada itu belum benar-benar menjawab keluhan, belum benar-benar menjawab permasalahan yang dialami oleh para sarjana. Apa itu permasalahannya? Ya tadi disinggung di awal. Banyak sarjana yang ngeplay ke sana kemari, banyak sarjana yang akhirnya lamar gitu ya, melamar ke sana kemari tapi belum dipanggil HRD itu ya. Jadi produk kita itu memang bukan produk fisik teman-teman, tapi adalah produk solusi yang ini sangat dibutuhkan oleh para sarjana. Dan tadi disebutkan juga jutaan sarjana di Indonesia. Dan yang ingin saya tekankan ke teman-teman semua, yang main di bisnis ini, yang main di pola ini, yang main di sistem ini, sejauh yang saya ketahui, sejauh yang saya pahami, saya ikut berbagai macam grup afiliasi teman-teman, berbagai macam grup produk, apapun itu, baik jasa maupun produk fisik. Saya belum pernah menemukan, sejauh yang saya geluti gitu ya, saya belum pernah menemukan produk atau platform selengkap dari Sarjana Sakti teman-teman. Jadi sebenarnya kita itu, wah itu bagus, produknya bagus, bahkan minim saingan teman-teman. Hanya memang kita perlu menyesuaikan, kita hanya perlu ngeklik gitu istilahnya ya, klik antara dunia konsumen dengan ini nih, dengan produk yang sudah bagus gitu ya. Nah, tadi disampaikan oleh Kang Tarena beberapa hal teknis yang itu semoga jadi istilahnya pengait bahasanya apa ya, jadi alat kliknya, clickersnya gitulah ya. Oke teman-teman, sekali lagi sebelum saya mulai untuk sesi tanya jawab, barangkali saya pengen ngingetin lagi gitu ya, dan saya pengen challenge ke teman-teman semua tentang satu hal, jadi ya. Apa challenge-nya? Buka member teman-teman semua, kemudian ambil link affiliate dari teman-teman semua, dan share minimal ke 3 tempat. Di mana aja? Grup WA, gitu ya, Telegram Locker, gitu ya, story WhatsApp, IG, komentar postingan LinkedIn, Facebook, dan lain-lain, gitu ya. Saya coba challenge, pasca webinar ini selesai, silakan buka member area teman-teman, kemudian ambil link affiliate-nya, kemudian share minimal ke 3 tempat, gitu ya. Bayangkan dengan share aja, gitu ya, sekali lagi tadi, tentu dengan edukasi dulu, pakai pen and gain gitu ya, bantu arahkan ke link kamu seperti yang Kang Tarena sampaikan,
Bayangkan teman-teman, jika satu hari sudah 6 atau 7 orang yang daftar, sebenarnya satu bulan 10 juta itu realistis, gitu ya. Sekarang pertanyaannya nih buat teman-teman, teman-teman sendiri mau atau enggak menjalankan sistem seperti ini? Karena tadi dijelaskan hanya 6 atau 7 orang pendaftar saja, gitu ya. Itu insya Allah 10 juta itu realistis, teman-teman. Oke, saya berikan waktu untuk teman-teman semua barangkali sampai jam 20.55 lah ya. 6 menit kita untuk sesi tanya jawab, barangkali ada 2 pertanyaan, silakan saya buka. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan saya berikan kesempatan untuk 2 orang penanya ya. Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. 2 orang penanya aja deh. Ada dari teman-teman, ada. Halo, tes. Ada yang mau bertanya? Boleh apapun gitu ya terkait materi tadi ataupun ada hal yang lain yang memang teman-teman temukan di perjalanan atau di lapangan, boleh untuk ditanyakan. Boleh ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh untuk diketik di kolom chat Zoom atau unjuk tangan. Gitu. Silakan teman-teman. Ada. Ada yang mau bertanya teman-teman? Halo. Nah, ini boleh minta, oke. Boleh minta slide materinya tidak? Ini boleh ya, Kang Tarena ya? Nanti semua materi yang ada boleh untuk dimiliki. Boleh Boleh Pak. Kang Tarena? Boleh? 2.500 lah, 2.500. Cukup 2.500? Boleh katanya tuh. Aman. Boleh, aman. Aman, siapa yang minta itu? Kang Zilan Proxy. Kang Zilan aman, Kang Zilan. Boleh. Nanti slide untuk materinya boleh diminta. Nanti kita akan coba kirimkan via grup pejuang affiliate ya. Nanti kita coba kirimkan detailnya di grup pejuang affiliate. Gitu. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi deh, satu lagi. Jadi udah satu lagi. Sambil saya coba untuk kirimkan slide-nya. Slide-nya itu yang terakhir ya, Kang Tarena ya? Ya gimana Pak? Slide-nya boleh dikirimkan? Boleh. Ya slide-nya yang terakhir ya? Yang terakhir. Oke, ada lagi silakan teman-teman semua. Ada yang mau bertanya silakan. Saya berikan waktu sampai 20.55 deh. Oke. Ada tes. Ini sambil saya coba untuk kirimkan ya. Sambil saya coba untuk kirimkan slide-nya. Nih, saya sudah kirimkan teman-teman semua di grup pejuang affiliate Sarjana Sakti. Lihat. Semua materi, semua hal yang dibutuhkan oleh teman-teman semua, insya Allah kita fasilitasi itu ya. Jadi teman-teman semua kita permudah, hanya share link saja. Tugasnya cuma share link aja. Itu. Selebihnya serahkan pada kami insya Allah. Secara teknis ya, serahkan pada kami insya Allah. Kita akan coba untuk maksimalkan. Ada lagi yang mau bertanya boleh? Silakan, ada yang mau bertanya? Kang Joko, tumben Pak Joko ini biasanya aktif ini. Halo, ada yang mau bertanya? Sekali lagi silakan. Nih, siapa tahu nih dari pertanyaan teman-teman justru ini jadi pertanyaan secara keseluruhan. Itu ya, pertanyaan dari diri, ternyata ini mewakili nih. Itu. Ada. Tidak ada? Saya coba hitung sampai 5 deh. Kalau tidak ada, kita masuk ke sesi akhir mungkin ya, penutupan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kang Tarena, hatur nuhun pisan. Terima kasih atas materi yang luar biasa, gitu ya. Dari Kang Tarena, semoga ilmu yang disampaikan, ilmu yang di-sharingkan kepada teman-teman ini berbuah kebaikan. Khususnya untuk Kang Tarena sendiri, gitu ya. Dan umumnya kepada kita yang mendengarkan, yang melihat, bahkan yang membaca tadi slide-slide yang luar biasa, gitu ya. Terima kasih sekali lagi, insight-nya luar biasa. Kemudian untuk teman-teman semua gitu ya yang hadir di sini, ingat teman-teman semua di luaran sana, teman,
ada jutaan pencari kerja yang bingung terkait arah hidupnya, gitu ya. Dan teman-teman di sini sekarang, gitu ya, bukan sekedar afiliator, bukan sekedar menjadi seorang afiliat dari Sarjana Sakti, tapi teman-teman semua di sini adalah pembawa solusi. Itu nomor satu. Yang kedua, teman-teman semua adalah pembuka jalan. Dan yang ketiga, bukan hanya pembawa solusi dan juga pembuka jalan buat para pencari kerja yang bingung dalam mencari arah hidupnya, teman-teman juga dibayar mahal, gitu ya. Saya camkan itu dibayar mahal, gitu ya. Kenapa? Bisa jadi nilai uangnya itu 10 juta bagi sebagian orang sedikit. Tapi jika 10 juta itu dibarengi dengan solusi atas karyawan yang banyak kebingungan atas pencari kerja yang bingung dalam mencari arah hidupnya, gitu ya, itu bisa jadi luar biasa berkali-kali lipat besarnya, teman-teman. Jadi sekali lagi jangan sia-siakan kesempatan teman-teman ketika sudah bergabung menjadi afiliator di Sarjana Sakti. Saya tutup mungkin dengan satu kalimat, teman-teman semua. Ilmu tanpa aksi itu sama dengan nol, teman-teman. Tapi aksi hari ini, sekecil apapun, sama dengan potensi 10 juta bulan ini. Jadi sekali lagi, sekarang yang bisa teman-teman lakukan dari hal kecil ini adalah, satu, ambil link teman-teman sendiri di member areanya masing-masing, kemudian share sekarang juga di 3 grup yang tadi saya sebutkan, gitu ya, Facebook, IG, WhatsApp, silakan, apapun itu, dan mulai dari hari ini. Kenapa? Karena teman-teman semua, saatnya teman-teman semua bisa meraih 10 juta pertamamu dari program Sarjana Sakti. Oke? Dan sebagai penutup, saya Kang Ale sebagai host malam ini mohon undur diri. Semoga ilmu yang malam ini kita dapatkan bisa berbuah berkah untuk kita semua. Dan sampai jumpa di pertemuan weekly meeting minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.